Di tangan orang biasa, ini tuh cuma sendal jepit. Bukan barang yang spesial. Kalian bisa dengan mudah nemuin dan beli barang ini, mau itu di warung, toko kelontong, Indomaret, Alfamart, bahkan sampai di mall. Lalu muncul satu pertanyaan, kenapa ya kita bisa dengan mudah nemuin barang ini? Kalau menurutku, ini tuh nggak terlepas dari kebiasaan orang kita. Ya, setuju nggak? Kita sebagai orang Indonesia suka banget yang namanya pakai sandal jepit. Dan aku yakin semua orang di Indonesia yang punya kaki loh ini ya, mau dia itu masih muda, remaja, dewasa, sampai orang tua, pasti paling nggak pernah sekali aja di hidupnya pakai sandal jepit. Tapi kalian ada yang sadar nggak sih? Ada suatu kelebihan atau keistimewaan dari benda ini. Ya, di tangan emak-emak yang tepat, sandal jepit ini bisa menjadi senjata jarak jauh yang sangat amat efektif. Bahkan, konon katanya, akurasi lemparan sandal jepit yang dilakukan oleh emak-emak bisa setara dengan akurasi tembakan senjata AWM di game PUBG Mobile. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Heru, dan dalam beberapa menit ke depan, aku akan nemenin kalian makan, tidur, kerja, rebahan, ngising sampai kencing dengan sebuah cerita. Buat kalian yang nonton, selamat datang di Ceritain. Aku akan menceritakan berbagai hal, mulai dari yang menarik, seru, lucu, serem, fantastik, awesome, Hitler mati di Garut, siapa pelaku pembunuhan Mun. Kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang bagaimana mamaku mengubah sandal jepit menjadi senjata. Aku yakin beberapa dari kalian yang nonton mungkin punya pengalaman yang sama dengan apa yang akan aku ceritakan di video ini. Karena apa? Karena nggak semua emak-emak di Indonesia kayak Nikita Willy. Astagfirullahaladzim. Ya, it's okay. Kok ada ya emak-emak kayak Nikita Willy yang bisa sabar banget gitu loh ngadepin anaknya yang masih kecil? Ngomongin soal anaknya Nikita Willy, kita kembali ke masa di mana aku masih kecil. Ya, umuran aku TK atau SD gitulah. Jadi, aku punya seorang abang. Umur kita tuh cuma beda 3 tahun. Waktu kecil, hubungan aku sama abangku ini kayak gimana ya? Kayak head and love relationship gitulah. Abangku ini suka banget yang namanya nyakat aku. Nyakat bahasa Indonesianya apa ya? Suka banget gangguin aku. Jahil anaknya, nakal lah pokoknya. Setiap hari aku digangguin terus sama dia sampai nangis. Kalau nggak nangis, nggak berhenti digangguin deh. Tapi anehnya, aku tetap seneng main sama abangku ini. Jadi alurnya gitu terus tuh. Kita main bareng, akunya digangguin, akunya nangis, kita baikan, kita main bareng lagi. Gitu terus tuh setiap hari. Ada satu hari pas kita lagi baikan, mainlah aku bareng abangku ini. Ingat banget aku, kita lagi main pistol-pistolan di bawah pohon asem. Jadi di depan rumahku itu ada tanah kosong punya bapakku. Nah, di situ kita ada nanam pohon asem dan pohonnya itu udah gede banget, rindang gitu. Jadi kita emang sering main di bawahnya. Nah, abangku ini, dia habis bikin mainan pistol-pistolan dari pipa PVC bekas. Pipa bekas ini tuh dipotong kira-kira seginilah. Lalu di salah satu ujungnya itu diiketin sama balon. Nah, cara main pistol-pistolan ini tuh tinggal dimasukin batu atau kacang hijau di dalamnya sebagai peluru. Habis itu balonnya tinggal ditarik lalu cus. Ya, kayak katapel gitulah. Nah, ceritanya ini kita mau berburu. Nembak-nembakin burung di pohon asem tadi. Jadi, dua kakak adik ini nunggulah di bawah pohon. Nungguin ada burung yang hinggap di ranting. Entah bosan nunggu atau gimana, aku juga nggak tahu. Abangku ini ngambil batu dan dimasukin ke pistol paralonnya. Padahal aku lihat belum ada burung nih yang hinggap di ranting pohon. Positif thinking aja tuh aku di situ. Ah, paling dia ada ngeliat burung tapi akunya nggak ngeliat kali. Polos sekali ya pemikiran bocil satu ini. Nggak ada wind, nggak ada rain. Anjay, nggak ada wind, nggak ada rain. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba abangku ngomong sama aku kayak gini. Bro, coba ngadep ke belakang bentar. Dia kan habis masukin batu ke dalam pistol paralonnya nih. Lalu dia nyuruh aku ngadep ke belakang. Ini pasti dia mau nembak burung nih. Dia nyuruh aku ngadep belakang biar dia bisa fokus buat ngeker burungnya. Positif banget pikiranku waktu kecil, gila. Pantes sering dijahilin terus. Nurut aja tuh aku di situ. Nolehlah aku ke belakang. Gak lama dari aku noleh ke belakang, tiba-tiba dep, ada batu kecil terbang melesat menghantam punggungku. Ternyata dari tadi bukan burung yang diincer, tapi aku, adiknya sendiri, yang dia tembak pakai batu. Pas batu itu mengenai punggungku, itu rasanya sakit banget. Aku langsung jatuh, guling-guling di atas tanah, berusaha memegang punggungku karena gak sampai tanganku, sambil nangis. Gila, jahat banget kan dia. Setelah jatuh terkena tembakan, kalian tahu apa?
Heru kecil menolak untuk menyerah. Karena apa yang dilakukan abangku pantas mendapatkan balasan. Akhirnya aku bangkit berdiri, menangis sambil berlari masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah, aku keluarkan satu jurus pemungkasku pada waktu itu. Mengadu. Ya, waktu kecil aku emang tukang ngadu ya teman-teman. Sambil nangis, aku bilang ke mamaku, Ma, Bang Hari, Ma. Bang Hari kenapa? Bang Hari ngapain kamu? Kata mamaku. Bang Hari, Ma, masa dia nembak aku pakai batu? Apa? Bang Hari nembak kamu pakai batu? Senjata ngaduku berhasil. Mamaku marah banget. Dia keluar dari rumah sambil memakai sendal jepit. Dia lari mengejar abangku. Di situ abangku ketakutan, tapi mamaku tetap mengejarnya. Abangku pantas merasakan ketakutan itu. Tapi mungkin karena adrenalin udah mengalir di dalam tubuh abangku, larinya itu lebih cepat dari mamaku. Tapi mamaku nggak kehabisan akal. Sadar dia nggak akan bisa mengejar abangku, dia pun mengeluarkan senjata pamungkasnya. It's time baby. Kita masuk ke bagian epic dari cerita ini. Ibaratkan game Mobile Legends, mamaku ini udah siap banget mengeluarkan ultinya. Dia copot satu sendal jepit dari kakinya, dia bidik abangku, bak pasukan Mongolia yang bisa memanah sambil berkuda. Mamaku siap melemparkan sendal sambil berlari. Sniper pro aja, kalau mau bidik musuhnya itu, dia harus sambil diem gini kan? Tapi mamaku yang suangar ini, dia ngeker abangku sambil berlari. Sadar dirinya menjadi target lemparan sendal, abangku memutuskan membelokkan larinya untuk menghindari lemparan. Tapi target sudah terkunci dan sendal sudah dilemparkan. Ketika abangku belok, sendal jepit pun seakan tahu tujuan dia dilempar. Ya, sendalnya ikut berbelok dan tepat mengenai belakang punggung abangku. Dan saat itu, lahirlah sang legenda, Mama The Swallow Sniper. Aku nggak begitu ingat apa yang terjadi setelah abangku terkena lemparan sendal. Yah, karena kejadiannya udah lama banget. Kalau nggak salah dia dimarahin habis-habisan, tapi nggak nangis. Habis itu detail ceritanya aku lupa. Sebenarnya aku punya banyak banget cerita tentang bagaimana jahatnya abangku sama aku dulu. Mungkin lain kali aku bakal cerita. Yah, waktu kecil dia emang tukang jahil, tukang gangguin, dan aku selalu jadi korban. Kalau diinget-inget lagi, apa yang udah abangku lakuin sama aku waktu kecil, udah cukup bikin aku sama abangku nggak akrab waktu udah gede. Dan ya, itu memang salah. Ketika udah gede, abangku adalah salah satu teman terbaik yang aku punya. I love my brother. So, itulah cerita tentang bagaimana mamaku mengeluarkan potensi lain dari sendal jepit. Kalau kalian punya cerita yang sama, tolong tulis aja di kolom komentar. Aku bakal seneng banget buat bacanya. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan ceritaku, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.